Sistematik Semester 4 KPID FDK UNISU. Dengan dosen Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA, kita akan mengeksplorasi topik yang sangat penting, yaitu pemahaman hadis sebagai fondasi dalam membangun isi komunikasi penyiaran Islam. Perkenalkan, saya Rizky Azahra sebagai moderator, dan saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Gita Pitaloka, yang akan memberikan wawasan yang berharga tentang topik ini. Selamat datang Kak Gita. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizky Azahra atas kesempatannya untuk berbicara tentang topik yang sangat penting. Baik, mulai saja dengan pemahaman kita tentang bagaimana menurut Kak Gita fondasi dalam membangun isi komunikasi penyiaran Islam. Nah, fondasi dalam membangun isi komunikasi penyiaran Islam itu misalnya dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah. Yang mana Al-Quran dan Sunnah ini merupakan pedoman ataupun landasan bagi setiap umat, dan itu juga menjadi landasan utama bagi setiap konten yang disiarkan. Lalu mengutamakan nilai-nilai Islam seperti akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Nah, seperti perilaku Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dari Anas, an Abi Anas, qala khadamtu Rasulullah SAW tis'asinina fama a'malu, qala li khata lima fa'alamtu kaza wa kaza wa ala a'ba ala syai'an khata. Dari Anas, dia berkata, aku melayani Rasulullah SAW selama 9 tahun. Sama sekali tidak pernah aku mendapatkan beliau menegurku dengan kenapa kamu melakukan ini dan ini. Dan sama sekali beliau tidak pernah mencelaku sedikit pun. Sangat menarik sekali ya teman-teman. Lalu bagaimana sih hadis berperan sebagai fondasi dalam membangun isi komunikasi penyiaran Islam? Dan menurut Kak Gita, apa prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan? Hadis memainkan peran penting sebagai fondasi dalam membangun isi komunikasi penyiaran Islam, karena salah satu alasannya yaitu sebagai contoh, yang mana di dalam hadis mencatat perilaku Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi kita ataupun umat muslim. Nah, di dalam penyiaran Islam dapat menggunakan hadis untuk menginspirasi pendengar dan mendorong mereka untuk menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan saat menggunakan hadis dalam membangun isi komunikasi penyiaran Islam. Nah, prinsip penting yang harus dipertimbangkan misalnya dengan interpretasi yang benar. Hadis itu tidak boleh ditafsirkan secara harfiah atau keluar dari konteksnya. Pendapat ulama dan ahli di bidang studi Islam harus mempertimbangkan dari penafsiran tersebut. Baik, lalu bagaimana menurut Kak Gita peran media penyiaran Islam dalam menyebarkan nilai-nilai hadis kepada masyarakat secara efektif dan bertanggung jawab? Menurut saya, media penyiaran Islam itu memainkan peranan penting dalam menyebarkan nilai-nilai hadis secara efektif dan bertanggung jawab dengan menggunakan penyampaian yang menarik, berfokus pada aplikasi praktis, memastikan interpretasi yang bertanggung jawab, dan mempromosikan pemikiran kritis. Dengan demikian, kita sebagai pelaku penyiaran dapat berkontribusi pada pengembangan individu yang berpengetahuan luas, bermoral, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Baik, terima kasih banyak atas wawasan yang berharga ini, Gita Pitaloka. Ya, terima kasih juga untuk Rizky Azahra atas kesempatan ini. Semoga kita dapat memahami dan menerapkan ajaran hadis dalam praktek penyiaran Islam kita. Baik, itu saja untuk pembahasan kita hari ini tentang pemahaman hadis sebagai fondasi dalam membangun isi komunikasi penyiaran Islam. Terima kasih bagi teman-teman yang telah mendengarkan, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.